Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Widya Putri dengan NIM 314024000007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk atau KLEO periode 2023 sampai 2025. Lanjut ke latar belakang. Perusahaan yang saya pilih dalam penelitian ini adalah PT Sariguna Primatirta Tbk atau KLEO, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan dan telah terdaftar di BI. Perusahaan ini dipilih karena menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi penjualan maupun laba bersih, serta terus melakukan ekspansi kapasitas produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar. Selain itu, laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk tersedia secara lengkap di BEI sehingga memudahkan proses analisis selama periode 2023 sampai 2025. Melalui analisis laporan keuangan menggunakan metode common size, analisis rasio keuangan, analisis profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta analisis arus kas, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan kinerja PT Sariguna Primatirta. Hasil analisis ini yang saya harapkan yaitu dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan mengambil keputusan investasi. Nah, lalu kita lanjut ke profil singkat perusahaan. PT Sariguna Primatirta atau kode sahamnya yaitu KLEO adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan atau AMDK. Perusahaan didirikan pada tahun 2023 dan berkantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. KLEO merupakan bagian dari Tanobel Group dan dikenal melalui berbagai merek produknya seperti KLEO, Super O2, Vantus, dan KLEO Kids. Perusahaan resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Dengan jaringan pabrik dan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PT Sariguna Primatirta Tbk terus berupaya menyediakan produk air minum berkualitas tinggi melalui inovasi teknologi dan perluasan pasar. Lalu, lingkungan internal. 1. Sumber daya manusia. Memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, serta perusahaannya memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Di dalam keuangan, kondisi keuangan relatif sehat ditunjukkan dengan pertumbuhan penjualan, laba, dan ekuitas selama beberapa tahun terakhir. Lalu memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung ekspansi usaha. Ketiga, operasional dan produksinya, yaitu memiliki beberapa pabrik produksi yang tersebar di wilayah Indonesia, menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan air minum berkualitas tinggi dengan proses yang efisien. Lalu pemasaran dan distribusinya didukung jaringan distribusi yang luas sehingga produk dapat menjangkau berbagai daerah di Indonesia, memiliki merek yang cukup dikenal masyarakat. Lalu lanjut ke metode analisis. Untuk metode analisisnya, pertama yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan setiap pos laporan keuangan dari tahun 2023 sampai 2025 untuk mengetahui perubahan nominal maupun persentase dari tahun ke tahun. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi tren pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, laba bersih, dan arus kas sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama periode pengamatan. Lalu, analisis vertikal. Analisis vertikal dilakukan dengan mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi persentase dari total tertentu. Pada laporan posisi keuangan, setiap akun dihitung sebagai persentase dari total aset, sedangkan pada laporan laba rugi, setiap akun dihitung sebagai persentase dari penjualan bersih. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui komposisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, sehingga dapat evaluasi efisiensi struktur keuangan perusahaannya. Lalu ketiga yaitu rasio keuangan. Analisis rasio digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan tahun 2023 sampai 2025. Rasio yang dianalisis meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.
Sehingga hasil perhitungan rasio dibandingkan antar periode untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola aset secara efisien, dan menjaga struktur permodalan serta menghasilkan. Nah, ini analisis horizontal laporan posisi keuangan. Selama periode 2023 sampai 2025, PT Sariguna ini menunjukkan perkembangan keuangan yang positif. Total aset terus meningkat sebagai hasil ekspansi usaha dan investasi pada aset produktif. Di sisi lain, total liabilitas justru mengalami penurunan yang mencerminkan berkurangnya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui utang. Sementara itu, ekuitas meningkat secara konsisten sebagai akibat pertumbuhan laba dan penguatan modal sendiri. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk semakin sehat dengan struktur permodalan yang lebih kuat serta kemampuan perusahaan dalam membiayai pertumbuhan usahanya dari sumber dana internal. Lanjut, analisis horizontal laporan laba rugi. Berdasarkan analisis horizontal laporan laba rugi, PT Sariguna Primatirta menunjukkan tren pertumbuhan penjualan yang positif selama periode 2023 sampai 2025. Dan ini hasilnya yaitu penjualan bersih perubahannya yaitu 29,03%. Nah, ini. Lalu kenaikan beban pokok penjualan dan beban operasional yang terus terjadi menyebabkan laba bersih menurun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi perlu lebih pengendalian biaya produksi dan biaya operasional agar pertumbuhan penjualan dapat diikuti oleh peningkatan laba bersih di masa mendatang. Lanjut ke analisis vertikal laporan posisi keuangan. Analisis vertikal menunjukkan bahwa selama periode 2023 sampai 2025 ini, PT Sariguna mengalami perbaikan struktur keuangan. Perusahaan semakin berorientasi pada investasi jangka panjang yang tercermin dari meningkatnya proporsi aset tidak lancar, sementara proporsi liabilitas terus menurun dan proporsi ekuitas semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan kondisi keuangan yang semakin sehat, tingkat leverage yang rendah, serta kemampuan pendanaan internal yang semakin kuat untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Lanjut, kita analisis vertikal laporan laba rugi. Di sini ada komponen HPP tahun 2023 terdiri 43,41%, 2024 41,73%, 2025 44,08%. Beban penjualan juga sekian, sudah tertera. Berdasarkan analisis vertikal laporan laba rugi, PT Sariguna Primatirta Tbk menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode 2023 sampai 2025. Tahun 2024 merupakan tahun dengan kinerja paling efisien karena proporsi HPP dan beban operasional terhadap penjualan lebih rendah, sehingga menghasilkan margin laba bersih tertinggi sebesar 17,58%. Pada tahun 2025, meskipun penjualan masih meningkat, proporsi HPP dan beban penjualan juga meningkat sehingga margin laba bersih turun menjadi 13,79%. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan biaya operasional agar profitabilitas dapat kembali meningkat pada periode berikutnya. Lalu kita ke analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Nah, ini untuk menentukan current ratio yaitu aset lancar bagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. Jadi, current ratio tahun 2023 sebesar 1,25 menunjukkan setiap 1 rupiah kewajiban lancar dijamin oleh 1,25 aset lancar. Tahun 2024 juga current ratio turun menjadi 1,15 kali atau menunjukkan likuiditas sedikit menurun karena aset lancar berkurang lebih besar dibanding penurunan liabilitas lancar. Tahun 2025 juga current ratio meningkat menjadi 1,50 menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Lalu ini ada quick ratio-nya. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek lalu dikali 100%. Nah,
Ini hasilnya jadi 2023 quick ratio sebesar 0,74, artinya tanpa memperhitungkan persediaan perusahaan belum sepenuhnya mampu menutupi kewajiban lancarnya. 2024 juga turun menjadi 0,4, 2025 quick ratio juga meningkat menjadi 0,64 kali. Berdasarkan analisis current ratio dan quick ratio, likuiditas PT Sariguna Primatirta selama periode 2023 sampai 2025 tergolong cukup baik. Current ratio selalu berada di atas 1 kali, yang menunjukkan aset lancar mampu menutupi seluruh kewajiban jangka pendek. Namun, quick ratio masih berada di bawah 1 pada setiap tahun, sehingga menunjukkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya masih terbatas. Meskipun demikian, peningkatan current ratio pada tahun 2025 mengindikasikan kondisi likuiditas perusahaan semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Lanjut ke analisis rasio solvabilitas. Nah, analisis rasio solvabilitas ini ada debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Jadi rumusnya DAR yaitu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Nah, jadi DAR-nya tahun 2023 itu sebesar 32,34%. Tahun 2024, DAR menurun menjadi 26,58%, menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin berkurang. Lalu 2025 DAR kembali turun menjadi 18,73. Jadi sebagian besar aset perusahaan telah dibiayai oleh modal sendiri, sehingga resiko keuangan semakin rendah. Lalu ada debt to equity ratio atau DER. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas kali 100%. Nah, jadi ini hasilnya tahun 2023 DER sebesar 47,80%. Tahun 2024 DER menurun menjadi 36,21%. Tahun 2025 DER kembali menurun menjadi 23,05%. Nah, ini menunjukkan perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dalam membiayai aktivitas usahanya. Jadi berdasarkan hasil analisis DAR and DER, kondisi solvabilitas PT Sariguna selama periode 2023 sampai 2025 menunjukkan tren yang semakin baik. Nilai DAR menurun dari 32,34% pada tahun 2023 menjadi 18,73% pada tahun 2025. Sedangkan DER turun dari 47,80% menjadi 23,05%. Penurunan kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui utang semakin rendah, sementara proporsi modal sendiri semakin meningkat. Dengan demikian, struktur permodalan PT Sariguna dapat dinilai sehat, resiko keuangan relatif rendah, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pandang semakin baik. Nah, kita lanjut ke analisis rasio profitabilitas, yaitu ada NPM, ROA, dan ROE. Untuk NPM sendiri yaitu rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Jadi NPM tahun 2023 ada 14,64%, 2024 17,58%, 2025 13,79%. Serta di bawahnya ada ROA, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Jadi ROA-nya yaitu tahun 2023 13,32%, 2024 17,80%, tahun 2025 12,90%. Jadi ini ada ROE-nya juga, laba bersihnya dibagi total ekuitas dikali 100%, yaitu menghasilkan ROE tahun 2023 yaitu 19,69%, tahun 2024 24,24%, tahun 2025 15,88%. Jadi berdasarkan analisis NPM, ROA, dan ROE, kinerja profitabilitas PT Sariguna atau Clio mencapai kondisi terbaik pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh peningkatan seluruh rasio profitabilitas. Pada tahun 2025, seluruh rasio mengalami penurunan meskipun penjualan masih meningkat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi dan beban operasional mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Namun demikian, rasio profitabilitas masih berada pada tingkat yang relatif baik, sehingga perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan dari penjualan aset dan modal yang dimiliki.
Nah, lalu kita lanjut ke analisis rasio aktivitas, yaitu ada ITO dengan rumus yaitu beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, jadi RTO juga penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha, lalu TATO juga rumusnya penjualan bersih dibagi total aset. Nah, ini berdasarkan hasil analisis inventory turnover atau ITO, RTO dan total asset turnover atau TATO, efisiensi aktivitas PT Sariguna berada pada kondisi terbaik pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari tingginya perputaran selama persediaan. Nah, aktivitas penagihan piutang serta kemampuan aset dalam mengendalikan dan menghasilkan penjualan. Pada tahun 2025, seluruh rasio aktivitas mengalami sedikit penurunan, namun menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mengelola persediaan piutang dan aset secara efektif untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, lanjut ke analisis rasio pasar. Rasio pasar digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang investor. Rasio yang dianalisis meliputi earning per share atau EPS dan price earning ratio atau PER. Nah, di sini earning per share sendiri rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, di tahun 2023, EPS-nya yaitu 25,49. Di tahun 2024, EPS-nya yaitu 39,50. Tahun 2025, EPS-nya yaitu 16,23. Nah, ini ada price earning ratio juga, yaitu harga saham dibagi EPS. Nah, catatannya bersama dengan harga saham dibagi EPS. Tahun 2023, pernya yaitu 15,69. Tahun 2024, 10,13. Tahun 2025, 25,14. Nah, cukup meningkat untuk PR-nya ya. Berdasarkan analisis rasio pasar, EPS PT Sariguna Primatirta meningkat pada tahun 2024 dan menurun pada tahun 2025. Mengikuti perubahan laba bersih perusahaan, untuk memperoleh nilai PER yang akurat diperlukan data harga penutupan saham Cleo pada masing-masing akhir tahun. Setelah harga saham dimasukkan, PER ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham perusahaan tergolong murah atau mahal dibandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi saya, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa PT Sariguna Primatirta Tbk atau Cleo memiliki kondisi keuangan yang sehat selama periode 2023 sampai 2025. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan aset, penjualan, dan ekuitas yang konsisten, serta penurunan liabilitas yang memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dari sisi likuiditas, perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Dari sisi solvabilitas, tingkat ketergantungan terhadap utang terus menurun sehingga resiko keuangan relatif rendah. Dari sisi profitabilitas, perusahaan meningkatkan laba hingga tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025, perusahaan menurun akibat tingkatnya beban pokok, penjualan, dan beban operasional. Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengelola aset, persediaan, dan piutang secara efisien. Rasio pasar juga menunjukkan bahwa saham Cleo tetap memiliki prospek yang baik meskipun terjadi perubahan nilai EPS dan PER pada tahun 2025, serta keseluruhan PT Sariguna memiliki fundamental keuangan yang kuat, prospek pertumbuhan yang baik, serta layak dipertimbangkan sebagai perusahaan yang mampu menciptakan nilai bagi investor dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.